integritas pengkaji teknis, pengawas konstruksi, dan manajemen konstruksi. Jadi saya mulai. Online-nya ada 4. Pertama tentang pengantar, kode etik, dan integritas. Kedua, hubungan kontraktual. Kemudian ketiga, siklus proyek konstruksi tentu saja. Baiklah, untuk menghemat waktu, saya mulai dengan pengantar etika dan integritas. Nah, di sini saya sampaikan tentang tantangan etis dalam industri konstruksi. Memperlakukan semua orang secara adil harus ditekankan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Kelangsungan hidup manusia bergantung pada pelindungan dan layanan. Selanjutnya, mari kita membahas keamanan dan kualitas bangunan melalui peraturan bangunan, peraturan keselamatan, dan banyak spesifikasi dan standar lainnya. Tetapi banyak keputusan tentang bagaimana perusahaan konstruksi melakukan bisnis tidak begitu jelas, karena persaingan yang sangat kompetitif ya. Kesuksesan sebuah perusahaan terkait dengan reputasinya. Dan reputasi itu dibangun berdasarkan hubungan dengan klien, mitra kerja, subkontraktor, pemasok, karyawan, agen, dan masyarakat. Jadi memiliki keberanian untuk melakukan apa yang benar. Itu yang sulit mungkin ya. Setiap keputusan memiliki konsekuensi, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Umumnya ada 3 arahan etika utama. Pertama, loyalitas. Kedua, kejujuran. Dan ketiga, tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab kepada masyarakat dan industri konsultasi? Kita ini kan kalau mencari solusi yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, menjunjung tinggi martabat, kedudukan, dan reputasi industri. Selamat datang di channel saya, Pak Dr. Samsul, gudangnya informasi. Mempertahankan pengetahuan dan keterampilan pada tingkat yang konsisten dengan perkembangan teknologi. Jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perundang-undangan dan manajemen, dan menerapkan keterampilan, kepedulian, dan ketekunan dalam layanan yang diberikan kepada klien. Selanjutnya, tidak menerima remunerasi yang merugikan penilaian independen. Nah, ini perlu dibahas nih. Insinyur konsultan harus mempromosikan konsep seleksi berbasis kualitas. Ya. Tidak melakukan apapun secara sembarangan atau sengaja untuk merusak reputasi atau bisnis orang lain, dan tanpa diberitahukan secara tertulis oleh klien tentang penghentian pengangkatan sebelum itu pekerjaan tersebut. Jadi selanjutnya, jika diminta untuk meninjau pekerjaan orang lain, bersikaplah sesuai dengan perilaku dan kesopanan yang tepat. Jadi perilaku dan sopan ya, tapi tetap tidak memihak. Kalau ada ya, yang dibentuk atau secara sah menyelidiki administrasi setiap kontrak untuk jasa konstruksi. Sebagai pengawas, bagaimana tanggung jawab kepada masyarakat dan industri konsultasi? Kita ini kan kalau mencari solusi yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, menjunjung tinggi martabat, kedudukan, dan reputasi industri, mempertahankan pengetahuan dan keterampilan pada tingkat yang konsisten dengan perkembangan teknologi. Jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perundang-undangan dan manajemen, dan menerapkan keterampilan, kepedulian, dan ketekunan dalam layanan yang diberikan kepada klien. Jadi itu yang ini masuk ke bagian dari kode etik. Tentang potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam kinerja layanan kepada klien. Selanjutnya, tidak menerima remunerasi yang merugikan penilaian independen.
Nah, ini perlu dibahas nih. Bagaimana kalau remunerasi kita kekecilan, ya kan? Apa kita terima atau tidak? Tapi ini nanti bisa jadi bahan bahasan juga. Apakah kita dapat honor kecil tapi cari tambahan di situ atau bagaimana, itu termasuk konflik-konflik daripada etika. Insinyur konsultan harus mempromosikan konsep seleksi berbasis kualitas, ya. Tidak melakukan apapun secara sembarangan atau sengaja untuk merusak reputasi atau bisnis orang lain, dan tanpa diberitahukan secara tertulis oleh klien tentang penghentian pengangkatan sebelum itu terjadi tersebut. Jadi ini etika-etika bagaimana kita terhadap rekan kerja kita. Selanjutnya, jika diminta untuk meninjau pekerjaan orang lain, bersikaplah sesuai dengan perilaku dan kesopanan yang tepat. Jadi perilaku dan sopan, ya, tapi tetap tidak memihak. Kalau ada, ya, yang dibentuk atau secara sah menyelidiki administrasi setiap kontrak untuk jasa konstruksi. Sebagai pengawas, kemudian sebagai penilai teknis, yaitu tentu saja nanti ada di pihak pemilik. Pemilik ini siapa? Nanti kita bahas. Pemilik ini apa pemilik proyek atau pembeli nanti terhadap bangunan tersebut. Jadi apa yang diinginkan oleh pemilik atau pembeli adalah biayanya sesuai, optimal, ya. Kemudian mutunya juga optimal, waktunya sesuai, juga memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tidak, ya nanti bisa persoalan dengan izin-izin yang lain, gitu. Tentu saja kalau kontraktor menginginkan keuntungan, gitu. Antara